Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Prediksi Fisika. Video kali ini adalah bagian keempat atau part keempat dari persiapan PAT Fisika kelas 11 SMA. Pada video kali ini kita membahas tentang soal-soal materi gelombang bunyi. Jadi nanti ada 5 soal yang mau kita bahas satu per satu, gitu ya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like channel ini, dan tonton video ini sampai selesai. Lanjut ya. Oke, di soal yang pertama, di sini ada sepotong dawai yang panjangnya 80 cm, massa 16 gram dijepit kedua ujungnya dan terentang dengan tegangan 800 Newton. Yang ditanyakan adalah frekuensi nada atas ke 1. Yang dihasilkan adalah, nah, jadi di sini kan ada dawai. Dawai itu gampangannya gitar gitu ya. Jadi ujung-ujungnya itu terikat. Kalau kita gambarkan, ya, nah kan nanti seperti itu. Jadi di sini kan frekuensi nada atas ke 1. Jadi kalau frekuensi nada atas ke 1, gambarnya seperti ini. Jadi di sini kalau kita lihat, jadi ada berapa gelombang? Ada satu gelombang penuh, gitu kan ya. Dia di sini satu gelombang penuh. Di satu gelombang penuh tuh tinggal lihat jadi kan satu. Jadi tinggal kita lihat salah satu garisnya aja. Misal yang atas ke bawah. Kan ada satu puncak, ada satu lembah. Karena itu satu gelombang. Gitu. Terus untuk mencari frekuensi nada atas yang pertama, ini kan persamaan umumnya. Biasanya Fn sama dengan N plus 1 per 2L akar Fl per M. Ya, berarti tinggal kita masukkan, karena di sini frekuensi nada atas ke 1, berarti tinggal kita isi N-nya adalah N1 gitu. Tinggal N-nya diisi 1, berarti tinggal 1 tambah 1 kan ya. Tambah 1 per 2 kali L. L-nya kan ini 80 cm, jadikan ke meter 0,8. Terus F-nya 800, L-nya 0,8. Masanya ini 16 gram, jadikan ke kilogram 0,016. Terus tinggal kita hitung aja. Yang kita hitung kan, jadi ini kan 1 tambah 1 kan 2. Terus ini 2 sama 2 kan bisa kita coret. Nah, jadi 1/0,8. Terus ini 800 kali 0,8 dapat 640. Terus 640 dibagi 0,016 dapat 40.000. Nah, akar dari 40.000 kan 200. Nah, terus tinggal 200 dibagi 0,8. Berarti kan ketemunya 250 Hz. Jadi persamaan umum yang ini ya, ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung frekuensi nada atas kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi pakai persamaan yang ini. Terus soal yang nomor 2, di sini dikatakan bahwa nada atas pipa organa terbuka yang panjangnya 40 cm beresonansi dengan pipa organa tertutup. Jika pada saat beresonansi jumlah simpul pada kedua pipa sama, maka panjang pipa organa tertutup adalah apa? Jadi di sini itu nanti nada atas pipa organa terbuka itu nanti beresonansi sama pipa organa tertutup yang sama juga, yaitu pada nada atas pertama juga. Jadi itu nanti nadanya sama. Karena kan di situ dikatakan bahwa jika pada jumlah simpul pada kedua pipa sama. Berarti apa? Berarti bisa kita katakan bahwa sama-sama pada nada atas yang pertama. Jadi pipa organa terbuka juga pada nada atas pertama, pipa organa tertutup juga sama. Nah, terus di situ ada kata-kata resonansi. Resonansi apa? Resonansi adalah keadaan di mana ketika pipa organa terbuka sama pipa organa tertutup itu nilai frekuensinya adalah sama. Terus sebelum itu, ini kan persamaan umumnya dulu. Ya, ini ya. Nah, yang atas ini adalah yang pipa organa terbuka ya. Jadi kan di sini Fn sama dengan N plus 1 kalikan V per 2L. Jadi V per 2L. Nah, maka tinggal kita masukkan di sini aja. Terus kalau yang pipa organa tertutup, maka tinggal 2N tambah 1 dikali V per 4L. Ya. Maka tinggal kita masukkan aja. Di sini kan sama-sama nada atas pertama. Ya. Maka tinggal nilai N yang terbuka sama tertutup sama, itu 1.
Nah, maka langsung kita samakan ini. Jadi F1B ya, maksudnya frekuensi nada atas pertama pada organa terbuka ya, B buka maksudnya. Terus F1T yang tertutup. Nah, tinggal kita masukkan, tinggal N plus 1 V per 2 LB kan ya. LB itu kan berarti panjang pipa organa yang B. Terus yang F1T sama 2N plus T plus 1 kali V per 4 LT ya kan, sama L-nya tertutup. Terus di sini ada V kan, V-nya sama, jadi bisa kita coret saja. Nah, terus nanti tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Ya kan, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya, jadi N-nya yang satu semua. Dia tinggal yang satu ya, satu tambah satu dikali satu per ini LB-nya udah tahu. Itu 2 dikali 40-an ini ya, LB-nya yang terbuka kan 40 cm. Maka sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Nah, kan tinggal 3 kan ya. Terus ini 4 LT. LT-nya kan yang kita cari. Berarti ini tinggal 1 tambah 1 itu kan 2. Nah, 2-nya kan kita coret sama 2 yang bawah ini. Maka jadinya 1/40. Maka sama dengan 3/4 LT. Terus ini ada 40 sama 4 kan bisa kita coret 4-nya. Maka jadi 1/10 sama dengan 3 per LT. Maka tinggal dikali silang aja. Maka jadi LT sama dengan 3 kali 10. Berarti 30 cm. Seperti itu ya. Terus soal nomor 3. Ini berkaitan sama namanya efek Doppler. Jadi di sini kan ada sumber bunyi sama pendengar. Di soal ini, si sumber bunyi itu bergerak dengan kecepatan ini 25 meter per sekon. Ya. Dia bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Terus pendengarnya itu dalam posisi diam. Terus yang ditanyakan adalah frekuensi yang diterima pendengar saat sumber bunyi mendekati dan menjauhi. Jadi kita bandingkan nilai frekuensi yang diterima pendengar ketika sumber bunyi mendekati dan menjauhi gitu ya. Jadi terus kita bikin sketsanya dulu. Nah, di sini ada sumber bunyi. Ada sumber bunyi bergeraknya dengan kecepatan 25 meter per sekon ya, atau Vs. Terus di sini ada pendengar yang diam, berarti Vp-nya sama dengan 0. Terus di sini kita pakai persamaan dari efek Doppler. Nah, ini kan efek Doppler itu kan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs gitu ya. Jadi di sini ada plus minus ini sebenarnya ini pengaruh ya. Nanti saya jelaskan saja ini ya. Jadi apa pengaruhnya? Jadi di sini nanti sebelum kita ke plus minusnya kan kita tahu bahwasanya Vp tadi 0 kan ya, Vp 0. Maka langsung aja yang atas ini tinggal nilai V saja, yaitu cepat rambat bunyi di udaranya. Terus per V plus minus Vs gitu ya. Kali Fs itu tinggal kita lihat hubungannya antara frekuensi pendengar sama variabel yang lain atau besaran yang lain maksudnya, besaran yang lain. Nah, di sini kan yang berubah yaitu nilai sini yang bawah sini aja atau yang berubah. Makanya nanti nilai yang atas yang V sama Vs yang ini, nah nanti bisa kita hilangkan. Maka Fp itu berbanding terbalik dengan ini, seper V plus minus Vs. Maka langsung kita pakai perbandingan yang nilainya langsung ini aja. Jadi kalau perbandingan itu cukup dilihat yang berubah saja. Maka ya nanti ketemu ini yang FP1 per FP2 gitu. Maka langsung dibandingkan. Tapi sebelum itu ini kita lihat positif itu kapan, negatifnya kapan. Positif itu ketika sumber bunyi menjauhi. Jadi ketika sumber bunyi itu menjauhi pendengar, maka di sini ya, yang di sini ini tadi nanti jadinya V plus Vs. Sedangkan kalau negatif ketika sumber bunyinya mendekati ya, atau FP2. Jadi yang FP1 ini frekuensi yang pendengarnya pas sumber bunyi menjauhi berarti FP1. Terus FP2 itu ketika sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, tinggal kita bandingkan. Ini kan FP1 kan tadi yang menjauhi. Berarti kan positif ya. Dia V plus Vs. Berarti yang ini kan tinggal yang bawah ini ya di V plus Vs. Nah kan FP2 itu kan yang mendekati. Artinya nanti jadi negatif. Berarti ditaruh di atas. Nah kan ini tadi berbanding terbalik. Terus tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Jadi tinggal 325 dikurangi 25 per
325 ditambah 25. Maka tinggal 300 per 350, maka ketemu 6/7. Gitu ya. Jadi perbandingan frekuensi pendengar frekuensi yang diterima pendengar ketika sumber bunyi menjauhi dan mendekat ini, jadi 6/7. Terus soal nomor 4. Soal nomor 4 ini berkaitan sama intensitas dan taraf intensitas. Di sini jendela luasnya 0,5 meter persegi. Nah, taraf intensitasnya adalah 70 desibel. Nah, di situ ambang bunyi yaitu 10⁻⁻⁶. Nah, terus yang ditanyakan adalah daya akustik yang melalui jendela. Nah, yang pertama mau kita tentukan di sini adalah kita tentukan dulu berapa atau intensitas yang dihasilkan dulu. Caranya pakai mana? Kita cara mencari intensitasnya kita pakai persamaan taraf intensitas, yaitu taraf intensitas atau TI sama dengan 10 logaritma dari intensitas itu akustiknya dibagi intensitas ambang bunyinya. Gitu. Tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. TI-nya kan ya taraf intensitasnya kan 70. Terus sama dengan 10 log I per I0. Terus kan ini 70 sama 9 jadinya 7 kan ya. Kan 10 habis tinggal 1. Nah, terus tinggal jadi 7 sama dengan log I per I0. Terus logaritmanya kita hilangkan bentuknya. Kita ubah ke bentuk pita dan pangkat. Nah, jadinya ini jadi I per I0 ya. Jadi ini jadi 10 pangkat 7. Nah, ini I per I0 sama dengan 10 pangkat 7. Nah, terus tinggal kita kalikan aja. Maka I kan kita nyari I. Maka tinggal I0 dikali 10 pangkat 7. Nah, I0 tadi adalah ini. Frekuensi ambang bunyi. Yaitu 10 pangkat min 6. Berarti tinggal 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 7. Berarti ketemu 10 pangkat 1 atau 10 gitu ya. Jadi intensitas yang dihasilkan yaitu 10 watt per meter persegi. Nah, terus baru bisa kita tentukan daya akustiknya tadi pakai persamaan intensitasnya. Bahwa intensitasnya adalah perbandingan antara daya per luasannya. Jadi tinggal I sama dengan P per A. Nah, kan kita mau nyari nilai P berarti gimana? Tinggal P sama dengan I kali A. Nah, itu tinggal dikalikan aja. Karena kan kita nyari nyari P. Nyari P kan ya, nyari daya akustik. Maka tinggal nilainya ini kan tinggal I dikali A kan ya. Maka tinggal P sama dengan I kali A, I-nya 10 udah tahu, A-nya kan ini 0,5. Gitu ya, maka ketemunya 5 watt. Terus soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 ini masih sama, yaitu berkaitan sama taraf intensitas, tapi bedanya di sini taraf intensitasnya itu ada namanya variasi. Jadi variasinya adalah bisa ada 3, ya ada 3 variasi, yaitu yang pertama variasi dari variasi jarak, variasi jumlah dulu, variasi dari jumlah, misal ada sebuah mesin, ini ada satu mesin sama 100 mesin kan beda. Nah, itu berarti kan variasi dari jumlah sumber bunyinya. Terus yang kedua ada namanya variasi jarak. Misal kalau di soalnya ini kan dari 1 meter diubah ke 100 meter. Nah, terus yang ketiga itu adalah variasi gabungan, yaitu diubah semuanya. Ya diubah jumlah sumber bunyinya sama diubah juga jaraknya. Maka karena di soal ini ada 100 mesin sama dijadikan 100 meter, maka nanti di sini kita pakai variasi yang gabungan langsung. Jadi langsung kita pakai yang gabungan saja. Jadi nggak usah nyari satu-satu. Nah, di sini berarti TI2 dengan TI2 sama dengan TI1 ditambah, ya ini tinggal TI1 tambah ini, kayak tadi 10 log N2 per N1 dikurangi 20 log R2 per R1. Udah, tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. TI1 kan udah tahu nih, tadi taraf intensitas awalnya kan 60 ya. 60, 10 log N2 tadi kan mesinnya tadi awalnya 1 buah, terus diubah jadi 100 mesin. Maka tinggal
100 dibagi 1. Terus dikurangi 20 log. Nah, R2 itu jarak yang akhir, yaitu dari 1 meter diubah ke 100 meter. Nah, jadi R2-nya 100, R1-nya 1. Terus tinggal kita hitung ya. Nah, maka jadi 100 ini kan bisa kita tuliskan jadi 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2. Terus ini juga sama, 100 pangkat 2. Terus kita pakai operasi logaritma, itu tinggal 2 kali 10 kan dapat 20. Log 10 itu 1. Jadi 20. Terus 2 kali 20 kan jadi negatif 40. Log 10 juga 1. Maka tinggal 60 ditambah 20 dikurangi 40. Maka taraf intensitas ya, jadi dari 100 mesin pada jarak 100 meter adalah sebesar 40 desibel. Nah, ini adalah bagi soal yang terakhir yang berkaitan sama gelombang bunyi, ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini supaya lebih berkembang dan lanjut ke video berikutnya, yaitu yang part kelima. Gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.